Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Indah Puji Lestari, perwakilan dari kelompok kerja KKMDR UIN Malang dari kelompok kerja Hiporia Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program kerja dari kelompok KKM kami mengenai teknik vernalisasi amarilis. Nah, untuk ibu-ibu perlu ketahui, vernalisasi itu adalah perlakuan suhu rendah melalui pendinginan di dalam kulkas selama beberapa waktu. Tujuan dari vernalisasi ini untuk mempercepat pembungaan pada tumbuhan berumbi, bisa pada biji dan juga tunas tumbuhan. Vernalisasi bisa dilakukan kurang lebih 4-5 minggu. Dan umbi yang digunakan itu umbi yang besar, karena umbi yang besar ini menunjukkan umbi yang sudah matang sehingga siap untuk berbunga. Perlu ibu-ibu ketahui untuk pentingnya vernalisasi itu karena salah satu contohnya adalah pada tanaman amarilis itu adalah tanaman dataran tinggi. Seperti pada gambar ini Bu, untuk bunga amarilis yang sering kita jumpai. Namun di dataran rendah seperti di Malang contohnya itu sulit berbunga karena memang bukan habitatnya. Sehingga perlu dilakukan vernalisasi agar pembungaan pada amarilis ini berjalan lebih cepat. Perlu ibu ketahui, terjadi kegagalan dalam vernalisasi ini ada beberapa hal, sehingga nanti pada proses vernalisasi bisa meminimalisir kegagalan yang terjadi. Yang pertama itu adalah umbi basah sehingga umbinya berjamur. Jadi pada tahap memasukkan ke dalam kulkas nanti Bu, nah itu diusahakan agar umbinya tidak basah sehingga umbinya tidak berjamur. Kemudian yang kedua, umbinya yang terlalu muda. Nah, umbi yang digunakan itu adalah umbi yang besar. Nah, umbi yang besar itu tadi menunjukkan bahwa umbi yang sudah matang sehingga siap berbunga. Jadi jika umbinya kecil, umbinya terlalu muda, maka akan sulit untuk berbunga karena belum matang. Yang ketiga adalah umbi yang luka atau rusak. Pada proses pengambilan umbi dari tanah, diusahakan umbinya tidak sampai terkena benda tajam seperti pisau, sehingga umbinya tidak luka atau rusak. Karena nanti jika umbinya luka atau rusak, akan mempengaruhi terjadinya pembungaan, sehingga akan tidak maksimal. Yang keempat, tanah tidak subur. Media tanah ini kan sangat penting untuk pertumbuhan, sehingga tanah yang digunakan nanti adalah campuran antara tanah dan pupuk, sehingga mendukung pertumbuhan dari amarilis. Untuk langkah-langkah vernalisasinya, yang pertama, umbi dibersihkan akar dan daunnya. Jadi umbi yang diambil dari tanah dibersihkan akar serta daunnya. Nah, untuk pembersihan umbi ini tidak perlu dicuci ya Bu, karena nanti kalau umbinya basah bisa menyebabkan umbinya berjamur. Setelah dibersihkan akar dan daunnya, umbi dibungkus dengan kertas, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Dalam pemasukan ke dalam kulkas ini, diusahakan umbinya tidak terkena air. Kemudian setelah sekitar 4 minggu, umbi bisa diambil dari kulkas dan ditanam pada tanah dan pupuk. Jangan lupa untuk disiram juga ya Bu. Setelah beberapa minggu, nanti amarilisnya sudah berbunga seperti pada gambar ini. Untuk tahap-tahap yang lebih jelas, ibu-ibu bisa simak video penjelasan setelah ini. Berikut video langkah-langkah vernalisasi tanaman amarilis. Pertama-tama, siapkan tanaman amarilis yang memiliki umbi besar. Kemudian, umbi amarilis diambil dari dalam media tanam untuk dipisahkan dari daun dan akarnya. Setelah itu,
Umbi amarilis dipisahkan dari bagian akar dan daunnya dan diusahakan umbi tidak sampai terluka. Setelah itu, umbi amarilis dibersihkan dari sisa-sisa tanah tanpa perlu dicuci. Lalu, umbi amarilis yang sudah bersih dibungkus, bisa menggunakan kertas koran ataupun kertas yang lain. Kemudian, umbi amarilis dimasukkan ke dalam kulkas selama 4 minggu atau lebih. Umbi cukup disimpan dalam ruangan kulkas biasa dan bukan disimpan di dalam freezer. Kemudian diusahakan umbi amarilis tidak terkena air selama disimpan di dalam kulkas. Setelah disimpan selama 4 minggu, maka umbi amarilis bisa ditanam kembali dalam media tanam tanah dan pupuk. Kemudian tunggu dalam beberapa minggu, maka tanaman amarilis akan berbunga.